Kita semua tahu kan, kalau segala sesuatu di sekitar kita ini terbuat dari atom. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di dalam atom itu sendiri, ada misteri yang jauh lebih dalam. Khususnya soal elektron. Sebenarnya, di mana sih posisinya? Nah, hari ini kita bakal coba memecahkan teka-teki itu. Oke, kita mulai investigasi kita. Dan untuk itu, kita akan lihat tersangka paling sederhana yang ada, atom hidrogen. Kelihatannya simpel banget kan? Cuma satu proton di tengah, terus ada satu elektron yang muter-muter. Ya, setidaknya itu gambar yang sering kita lihat di buku pelajaran. Tapi ternyata, di balik kesederhanaan itu, ada misteri besar yang tersembunyi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau kita pakai fisika klasik, ya, hukum Newton dan kawan-kawan, kita bakal mentok. Soalnya, kalau elektron itu beneran partikel kecil yang ngorbit kayak planet, dia seharusnya terus-terusan kehilangan energi, lalu berputar spiral, dan akhirnya jatuh ke inti atom. Tapi, kenyataannya kan nggak begitu. Atom itu stabil. Jadi pertanyaannya tetap sama, di mana sebenarnya elektron itu? Untuk memecahkan misteri ini, kita butuh alat yang beda, alat yang lebih canggih. Bukan cuma rumus biasa, tapi semacam buku panduan untuk dunia kuantum yang aneh. Dan inilah detektif andalan kita, persamaan Schrödinger. Persamaan inilah yang akan jadi kunci kita buat ngebongkar kasus ini. Oke, sebelum kita langsung loncat ke kasus atom hidrogen yang rumit, kita perlu kenalan dulu sama alat kita ini. Kita harus tahu cara kerjanya. Anggap aja kita ini detektif yang lagi mau uji coba alat baru. Nah, kita coba dulu di kasus yang paling gampang, paling sederhana, satu partikel yang sendirian melayang di ruang hampa. Coba deh bayangin, ada satu partikel, sendirian di alam semesta. Nggak ada gaya apapun yang narik atau dorong dia. Bener-bener bebas. Nah, ini yang kita sebut partikel bebas. Dengan ngetes persamaan Schrödinger di skenario super simple ini, kita bisa ngerti cara kerja dasarnya sebelum kita pakai buat mecahin masalah yang lebih susah. Nah, mecahin masalah fisika dalam 3 dimensi itu kelihatannya ribet banget kan? Tapi tenang, para fisikawan punya trik jitu, namanya pemisahan variabel. Gampangnya gini, kita ambil satu masalah besar yang rumit, terus kita potong-potong jadi 3 masalah kecil yang lebih gampang. Satu buat sumbu X, satu buat sumbu Y, dan satu lagi buat sumbu Z. Jauh lebih mudah dikelola. Caranya tuh cerdik banget. Jadi kita mulai dari yang namanya fungsi gelombang. Ini semacam deskripsi matematis lengkap dari si partikel. Terus fungsi ini kita pecah jadi 3 bagian yang independen. Kita selesaikan satu-satu untuk X, Y, dan Z. Habis itu jawabannya kita gabungin lagi. Jeniusan, satu masalah super besar jadi 3 kemenangan kecil yang gampang diraih. Oke, dan disinilah kita dapat pencerahan pertama. Setelah kita selesaikan persamaannya buat partikel bebas tadi, jawabannya itu bukan sebuah titik, bukan lokasi yang pasti. Jawabannya adalah gelombang bidang. Bayangin aja, sebuah gelombang yang menyebar ke seluruh ruang. Ini petunjuk pertama kita yang super penting. Di dunia kuantum, partikel itu pada dasarnya gelombang. Oke, jadi kita udah dapat satu petunjuk penting. Partikel bebas itu bentuknya gelombang. Nah, sekarang kita udah siap nih buat nerapin ilmu baru ini ke target utama kita, si atom hidrogen. Tapi tunggu dulu, untuk bisa melakukannya kita harus mengubah cara kita memandang dunia secara harfiah. Gini deh, selama ini kita mungkin familiar sama koordinat X, Y, Z kan? Koordinat Kartesian. Itu cocok banget buat ngejelasin benda-benda kotak. Tapi atom kan bentuknya bulat, jadi pakai X, Y, Z itu agak maksa. Makanya jauh lebih masuk akal kalau kita pakai koordinat bola. Di sini posisi dijelasin pakai jarak dari pusat atau R sama 2 sudut, yaitu theta dan pi. Ini alat yang pas buat kerjaan kita. Nah, karena kita ganti cara pandang, buku aturan kita juga harus diterjemahkan. Kita ambil mesin utama persamaan Schrödinger yang namanya Hamiltonian. Ini intinya ngejelasin total energi dari sistem, terus kita tulis ulang pakai bahasa koordinat bola. Begitu alat kita sudah di-setel ulang, baru deh kita siap balik lagi ke misteri utama. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Alatnya sudah pas, cara pandangnya sudah benar. Sekarang, kita akhirnya bisa bertanya, di mana elektron di dalam atom hidrogen? Dan disinilah fisika kuantum mulai aneh dan benar-benar mengubah cara kita mikir. Jawabannya ternyata bukan sebuah titik koordinat, bukan, oh di sini nih posisinya, bukan. Jawabannya adalah seperangkat aturan. Aturan ketat yang ngejelasin keadaan apa saja yang mungkin dimiliki elektron. Dan aturan-aturan ini kita sebut bilangan kuantum. Aturan pertama adalah N, bilangan kuantum utama. Gampangnya, bayangin ini kayak tingkat energi utama, atau kulit tempat elektron tinggal. Anggap aja ini kode pos.
Dia ngasih tahu kita di wilayah energi mana si elektron berada. Nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Makin besar angkanya, makin jauh dia dari inti. Berikutnya ada L, bilangan kuantum azimut. Kalau N tadi adalah kota atau kode posnya, L ini mendefinisikan bentuk kompleks perumahan di kota itu. Bilangan ini yang nentuin bentuk dari orbital si elektron. Apakah bentuknya kayak bola, atau kayak barbel, atau bentuk-bentuk lain yang lebih aneh. Dan yang terakhir, M, bilangan kuantum magnetik. Kalau L tadi bentuk kompleks perumahannya, nah M ini adalah orientasi atau arah rumahnya. Misalnya kalau orbitalnya bentuk barbel, barbelnya ini ngadep kemana? Ke atas bawah, kiri kanan, atau depan belakang? Nah, M inilah yang nentuin arahnya di dalam ruang 3 dimensi. Nah, yang keren adalah ketiga bilangan ini nggak bisa sembarangan dipasangin. Ada aturannya dan mereka saling terikat. Tabel ini nunjukin alamat mana aja yang valid. Coba lihat, untuk N sama dengan 1 cuma ada 1 kemungkinan alamat. Untuk N sama dengan 2 ada 4 alamat yang bisa. Dan untuk N sama dengan 3, ada 9. Setiap kombinasi unik ini adalah satu keadaan kuantum yang bisa ditempati elektron. Oke, kita udah punya alamat kuantumnya. Tapi apa sih artinya semua ini? Apa gunanya alamat ini? Nah, di bagian terakhir, kita akan gabungin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran utuhnya. Dan ini adalah poin terpentingnya. Alamat kuantum, N, L, dan M, itu bukan ngasih tahu kita, hey, elektron ada di titik ini. Sama sekali bukan. Alamat itu justru ngegambarin sebuah peta probabilitas 3 dimensi. Peta yang nunjukin di mana kemungkinan terbesar kita bisa nemuin si elektron kalau kita coba cari. Lihat deh grafik-grafik yang kelihatannya abstrak ini. Inilah fungsi gelombang tadi, solusi matematis dari persamaan Schrödinger. Ini sendiri belum jadi awannya. Tapi, dan ini bagian ajaibnya, kalau kita ambil nilai fungsi ini di setiap titik terus kita kuadratkan, voila! Dia berubah jadi bentuk-bentuk yang kita kenal sebagai awan elektron. Jadi, fungsi gelombang ini adalah cetak biru matematis yang nentuin bentuk awan probabilitasnya. Dan inilah pemahaman kita sekarang. Jadi lupakan gambaran elektron yang ngorbit kayak planet. Nggak gitu cara kerjanya. Sebaliknya, elektron itu ada di seluruh bagian orbitalnya secara bersamaan dalam bentuk gelombang kemungkinan. Dia nggak punya posisi yang pasti, sampai kita mencoba mengukurnya. Saat diukur, barulah seolah-olah dia dipaksa untuk milih satu lokasi. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, di mana elektron? Misterinya terpecahkan. Jawabannya adalah, dia ada di mana-mana dan sekaligus tidak di mana-mana. Posisinya adalah seluruh awan probabilitas itu. Luar biasa kan? Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget soal atom hidrogen. Dan jawabannya justru membawa kita ke sebuah kesimpulan yang benar-benar menantang logika dan intuisi kita tentang apa itu ada. Itulah keajaiban sekaligus kengerian dari fisika kuantum. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau ternyata partikel paling dasar yang menyusun tubuh kita, meja di depan kita, bahkan bintang di langit, kalau semua itu pada dasarnya nggak punya posisi yang pasti dan cuma ada sebagai simfoni probabilitas, lalu apa artinya itu semua bagi realitas yang kita lihat dan kita rasakan setiap hari?